atau bunga apa? Bunga bang. Oh, bunga apa? Ya, dinar dirham. Oh, sarung mangga. Dinar dirham. Mau kepo dong nih, apa yang kalian tahu soal ekonomi syariah? Ekonomi syariah itu suatu ilmu ekonomi yang di dalamnya itu menerapkan nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah ya Ekonomi apa sih transaksi yang berdasarkan syariat Islam mungkin. Ekonomi syariah itu lebih ke bagaimana mengelola uang, tapi lebih ke syariah. Masalahnya kan sekarang itu yang namanya ekonomi itu lebih identik dengan bukan ke muslimnya. Jadi mungkin menurut pendapat saya ekonomi syariah itu lebih ke bagaimana mengelola uang, lebih ke syariahnya, lebih ke syariat agamanya. Ekonomi yang berbasis pedoman Islam. Oke. Ekonomi syariah itu yang saya tahu sistem ekonomi berdasarkan syariat Islam. Ya sama paling aturannya dari Islam, beda sama ekonomi yang biasa kan itu dari negara. ekonomi syariah ekonomi yang berbasis syariat tentunya. Ekonomi syariah intinya mah di dalam kita bertransaksi ataupun dalam aktivitas di perekonomian, bisa jadi di bank atau bisa jadi transaksi jual beli atau mungkin tentang ekonomi properti dan lain sebagainya, di antara itu. Ekonomi Islam, ekonomi tentang Islam atau berdasarkan Islam. Tahu nggak apa bedanya ekonomi syariah sama ekonomi konvensional? Kalau ekonomi Islam berdasarkan hadis atau Al-Quran yang Islamik lah. Kalau konvensional menurut pemikiran manusia. Kalau ekonomi syariah itu karena menerapkan nilai-nilai Islam berarti di dalamnya bebas riba. Sedangkan ekonomi konvensional mungkin di dalamnya masih ada riba. Yang saya tahu sih lebih ke sistemnya. Jadi kalau misalkan ekonomi konvensional itu lebih ke mungkin lebih ke ini secara umumnya. Kalau syariah itu lebih ke agamanya, bagaimana cara melaksanakannya. Kalau konvensional mengutamakan keuntungan. Kalau Islam? Kalau Islam lebih memakai dasar agama Islam. Bedanya kalau ekonomi syariah itu ada unsur-unsur agamanya. Oke, udah itu aja. Ekonomi syariah diatur oleh syariat Islam. Ekonomi konvensional diatur oleh konvensional atau umum. Mungkin itu. Oke. Kalau ekonomi syariah itu biasanya lebih misalkan ke bank ya. Ya, kalau itu biasanya kalau syariah itu lebih banyak menggunakan ke konsumen ya daripada ke pihak banknya. Kalau menurut saya itu hanya perbedaannya di tingkatannya. Kalau misalkan ekonomi konvensional ya, itu mah berarti keterkaitannya dengan negara. Tapi kalau misalkan syariah, berarti hubungannya dengan Kalau misalnya syariah itu kan dijelaskan yang pedoman Islam gitu. Nah, kalau konvensional itu berarti yang ada bunga-bunga kayak gitu. Kalau misalnya syariah, tahu aku enggak. Terus kenapa tahu nggak bunga itu haram? Enggak tahu. Bunga itu haram termasuk riba. Iya. Karena riba. Bunga ini atau bunga apa? Bunga bang. Oh, bunga apa? Kalau bunga bank haram karena yang saya tahu ya, itu kan termasuknya riba. Ya, dan riba itu di Quran. Anda bisa carilah di Quran ya. Ayatnya jelas kalau riba itu haram, diharamkan oleh Allah langsung, bukan oleh saya. Soalnya lebih menguntungkan yang memakai sistem bunga itu. soalnya
dia itu melebihkan sesuatu yang memang itu tuh bukan haknya. Jadi dia tuh ngambil keuntungan tapi karena ya pokoknya dia tuh menambahkan keuntungan tapi bukan ini. Bunga itu haram karena kita mendapatkan dari yang ditentukan di awal. Itu seperti itu. Kalau secara adat bisa jadi, secara syariah juga. Tapi kebanyakan yang namanya konvensional kan memang orang menyebutnya bunga itu haram karena tidak ada di dalam istilahnya mah transaksi secara umumnya aja lah itu. Jadi kalau secara syariah itu biasanya diawali dari bagaimana keuntungannya bisa bagi hasil seperti itu. Kalau konvensional itu ditetapkan sebelumnya, kalau bagi hasil itu sesuai dengan keuntungan yang didapat. Bunga itu haram karena ada kaitan dengan riba juga kan ya, kalau yang saya tahu ada kaitan dengan riba, dan riba itu jelas-jelas diharamkan di Al-Quran. Kalau nggak salah itu lebih ke apa? Jadi lebih misalkan minjem uang dan itu ada lebihnya. Nah lebihnya itu mungkin yang saya tentang sebenarnya. Karena kalau orang yang melakukan riba itu berarti dia mengambil yang bukan haknya gitu, seperti kayak korupsi. Jadi dia ngambil bukan haknya. Jadi itu. Terus mau kepo lagi, dinar dirham itu berasal dari mana? Dinar dirham. Ya, dinar dirham. Sih tahu. Kurang tahu. Dari nggak tahu. Nggak tahu. Kurang tahu ya, tapi saya mikir Arab. Kalau itu mata uang ya, mungkin dari daerah Timur Tengah tapi nggak tahu tepatnya. Dinar itu dari Semenanjung Arab ya? Iya, itu dari sana. Bener kan? Bener tuh? Nggak tahu. Dinar itu uang emas kan, sama dirham, uang yang ada dari zaman Nabi dulu kalau yang saya tahu. Oke, pertanyaan. Oh, Bukan, itu tuh bukannya kalau denda ya? Kayak itu mata uang Madinah dulu. Dirham itu dari Timur Tengah kan ya? Enggak. Next lagi, terakhir nih, salah satu produk dari ekonomi Islam, tahu gak apa? Mungkin bank syariah. Kurang tahu. Ya. Perbankan syariah. Oh, sarung mangga. produk dari ekonomi Islam. Bank syariah. Bank Syariah, BMT, terus apa lagi ya, yang gitu-gitu. Salah satu produk dari ekonomi syariah ya ini perbankan syariah diantaranya, yaitu ya mungkin seperti bank muamalah secara ataupun sekarang dari konvensional juga mengeluarkan produk-produk syariah yang tadinya ada BNI Syariah, BRI Syariah dan lain-lain seperti itu. Oke nih, makasih nih Pak udah Ya ditanya. sama-sama. Berbicara tentang ekonomi syariah atau ekonomi Islam adalah kegiatan perekonomian di mana perilaku maupun aktivitasnya tidak terlepas dari unsur-unsur ilmiah, kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi didasarkan kepada aturan halal haram, berdasarkan aturan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan berdasarkan kepada tauhid dan akidah dalam implementasi pelaksanaan. Berbicara tentang perbedaan antara ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional jelas berbeda sekali. Ekonomi Islam tidak terlepas dari unsur-unsur ilahiyah, sedangkan ekonomi konvensional seperti kapitalisme dan sosialisme itu mengandung unsur sekularisme. Ekonomi konvensional, mereka sangat mendorong pemilik modal untuk terus meningkatkan kekayaannya. Islam sangat menentang hal tersebut. Islam menentang pemilik modal yang terus mengeksploitasi buruh, menumpuk kekayaan, dan itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan dalam Islam, hal itu sangat berbeda sekali. Ekonomi dalam Islam merupakan sesuatu yang tidak terlepas dari nilai-nilai ibadah yang
teraplikasi dalam etika dan moral. Berbicara tentang konsep pelarangan riba dalam Al-Quran tertera dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 295 yang berbunyi wa ahlallahu bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan bagi pelaku yang menghalalkan riba, maka dalam api neraka kekal selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa Allah mengharamkan riba? Kita lihat krisis ekonomi yang terjadi saat ini, baik di Indonesia maupun di dunia maupun secara global, dan juga kesenjangan ekonomi antara negara kaya dengan negara miskin, antara orang kaya dengan negara miskin. Salah satu sumbernya adalah pengimplementasian dari bunga. Bunga secara tidak langsung adalah eksploitasi terhadap kaum yang lemah oleh kaum yang kuat. Dinar dan dirham merupakan mata uang yang dikeluarkan oleh Romawi dan Persia, yang pada saat itu kerajaan Romawi dan Persia itu merupakan kerajaan yang menguasai dunia dan kerajaan yang kuat. Pada zaman Rasulullah SAW, dinar dan dirham diteruskan karena dinar dan dirham tidak melanggar aturan syariat dan tidak menimbulkan krisis yang sangat hebat. Produk ekonomi Islam saat ini banyak sekali, mulai dari perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal, pegadaian syariah, bahkan keuangan mikro sekalipun. Semua itu adalah contoh dari produk ekonomi Islam. Hal yang paling penting adalah ketika produk ekonomi Islam dikeluarkan, tetap harus menempatkan akidah dan tauhid sebagai landasan utama, supaya kita betul-betul mengimplementasikan ekonomi Islam dalam hidup.